Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini kami akan menjelaskan perkembangan sistem operasi open source dengan anggota kelompok yaitu Ali Anggraini, Muhammad Berlian, dan Wan Salma. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama itu pengertian open source, sejarah open source, perkembangan Unix dan Linux, dan kelebihan dan kekurangan operasi open source. Yang pertama itu pengertian sistem operasi open source. Source adalah perintah-perintah yang digunakan untuk membuat aplikasi. Open source, sedangkan open source adalah sistem perkembangan yang tidak dikoordinasikan oleh individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau source code yang sudah tersebar dan tersedia secara bebas. Selanjutnya itu adalah sejarah open source. Pada tahun 1960-an dan 1970-an dimulai semenjak budaya hacker yang terjadi pada beberapa laboratorium ilmu komputer universitas seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, dan MIT. Awalnya komunitas ini pemrograman jumlah masih sedikit, namun sangat erat di mana mereka bisa bertukar kode program dan tiap orang bisa memodifikasi program yang dibuat orang lain sesuai dengan keperluan. Sistem operasi dikembangkan dengan cara open source atau free software telah ada sejak tahun 1970-an hingga 1980. Sebelum dua organisasi Free Software Foundation dan Open Source Initiative OSI didirikan, sistem operasi Linux pertama dikembangkan dari 1979 hingga 1974 menggunakan cara berbagi kode sumber program alias cara free software atau open source. Namun di akhir 1970-an dan awal 1980-an Unix berkembang menjadi sistem operasi proprietary yang diikuti sistem operasi lain seperti MS-DOS, MS Windows, Novel Network, dan Apple Macintosh. Terjadi konflik di antara konsep saling berbagi perangkat lunak free software dengan konsep perangkat lunak berpemilik atau proprietary acuan. Awal konflik ini dibuat oleh William H. Gates III alias Bill Gates dengan pernyataan terkenal on pen dieter to habis. Pada awal 1980-an di laboratorium kecerdasan buatan Artificial Intelligence MIT, sebuah perusahaan bernama Symbolics didirikan lalu mengambil kode-kode yang tersedia secara bebas atau bahasa pemrograman LISP dan menjadikan proprietary atau tidak tersedia bebas atau berkepemilikan. Ini berarti menghapus budaya berbagi perangkat lunak di laboratorium MIT saat itu. Namun perusahaan budaya berbagi itu akhirnya malah menghasilkan ide FSF dan budaya FOS hingga saat ini. Richard Stallman, salah satu anggota laboratorium MIT saat itu, kemudian membentuk pandangan terhadap perangkat lunak proprietary dan membangkitkan keinginan untuk membuat sistem operasi yang free atau bebas. Mulai Januari 1984, Stallman membangun proyek GNU. GNU is not Unix. GNU menghasilkan berbagai program atau tools penting yang merupakan bagian dari sistem operasi. Yayasan Perangkat Lunak Bebas FSF didirikan setahun kemudian untuk mempromosikan perangkat lunak dan proyek GNU. Namun, hingga 1991 proyek GNU belum menghasilkan sistem operasi lengkap karena masih ada kekurangan pada bagian kritis yaitu kernel. Kernel merupakan inti atau jantung dari sistem operasi. Linux Torvalds yang saat itu menghasilkan tahun kedua. Universitas Helsinki membuat dan mendistribusikan kernel seperti Unix sejarah dengan tujuan mengembangkan FOSS. Kernel yang kemudian diberi nama Linux itu tersebar secara luas, dikembangkan, dan diaplikasikan menjadi inti sistem operasi GNU atau Linux, dan sekarang juga menjadi inti sistem operasi Android yang sangat terkenal. Pada 1997, Linux meledak menjadi berita media sesuai dengan perkiraan IDC, International Data Corporation, bahwa Linux telah menguasai 20% sistem operasi server dan memiliki pertumbuhan 20% per tahun, sehingga operasi GNU atau Linux terus tumbuh secara cepat dengan makin lengkap fitur dan kemampuannya. Pada 1998, sebagian tanggapan terhadap Netscape yang merilis kode sumber program Netscape Navigator sebagai FOS, sekelompok mengembangkan FOSS bergerak bersama dan label open source. Digulirkan gerak ini lalu membentuk OSI atau Open Source Initiative dan OSD Open Source Definition. Pada 1999, perusahaan distributor GNU atau Linux Red Hat
berhasil go public atau IPO, Initial Public Offering, dengan meraup dana dari pasar saham senilai 4,8 miliar US dollar atau sekitar 72 triliun rupiah. Era 2010-an ini terjadi ledakan besar penggunaan inti sistem operasi atau kernel Linux di perangkat bergerak atau mobile device seperti smartphone dan komputer tablet. Sejak Google memimpin perkembangan Android secara open source 2008, dari sejarah yang telah dipaparkan, produk FOSS dapat dijadikan bisnis, meskipun tidak ada biaya lisensi atau royalti. Pembisnis mendapatkan dari pengembangan software, memodifikasi software, atau menjual software yang dipadukan dengan software lain. Menyediakan jasa dukung teknis, menyediakan jasa pelatihan penjual software dalam bentuk kemasan DVD dan dokumentasinya, menjual software disatukan dengan perangkat keras dan sebagainya. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.